Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13 ingin mempresentasikan hasil dari proyek kami, yaitu simulasi lampu lalu lintas penyeberangan orang. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Alina Sebastian dengan NIM 1102 190136. Dan perkenalkan, nama saya Oki Akbar Sidik dengan NIM 11021190195. Kini kita akan mulai untuk memberitahukan topik dan cara kerja alat dari lampu lalu lintas penyeberangan orang ini. Yang pertama ada latar belakang. Lampu lalu lintas sangatlah penting untuk para pengguna jalan raya. Lampu lalu lintas ini banyak digunakan pada persimpangan jalan yang ramai akan kendaraan. Gunanya adalah untuk mempermudah para penyeberang dari pengendara jalan di suatu persimpangan. Namun lalu lintas tak hanya untuk mempermudah tersebut. Lampu lalu lintas ini juga dapat mempermudah menyeberangi suatu jalan yang sangat ramai dengan pengendara. Untuk itu kami membuat simulasi lampu lalu lintas untuk penyeberangan jalan raya yang ramai akan kendaraan. Dengan adanya lampu lalu lintas ini, para pejalan kaki tak lagi cemas dan takut untuk menyeberangi jalan yang ramai. Ya, selanjutnya adalah deskripsi alat. Lalu lintas penyeberangan orang ini terdiri dari 5 buah LED, yaitu 2 LED merah dan 2 LED hijau dan juga 1 LED kuning. Lampu lalu lintas ini juga dilengkapi dengan buzzer yang gunanya untuk memberi isyarat kepada pejalan kaki untuk segera menyeberangi jalan tersebut sebelum lampu berubah menjadi lampu merah. Selain LED, push button digunakan juga pada alat ini untuk pejalan kaki yang ingin menyeberang. Cara kerja alat ini cukup sederhana, yakni bila push button ditekan, maka lampu merah menyala untuk pengendara dan lampu hijau menyala untuk pejalan kaki. Sebelum lampu lalu lintas untuk pengendara berubah menjadi merah ataupun hijau, lampu kuning akan menyala untuk mengisyaratkan hati-hati kepada pengendara. Kemudian lampu merah untuk pejalan kaki akan menyala kembali setelah 10 detik. Suara dari buzzer pun akan berbunyi semakin cepat bila lampu merah untuk pejalan kaki akan kembali menyala. Lampu hijau untuk pengendara akan menyala secara terus-menerus bila push button pada pejalan kaki tidak ditekan. Ya, kemudian ini ada daftar input, output, dan komponen pendukung. Yang pertama Arduino Uno R3, yang kedua ada buzzer, yang ketiga kabel jumper, kemudian ada resistor sebesar 220 ohm, 2 LED merah, 2 LED hijau, 1 LED kuning, dan push button. Ya, kemudian ada flowchart dari start yang pertama, output yang pertama yaitu lampu hijau untuk pengendara menyala, lampu merah untuk pejalan kaki menyala. Kemudian apabila push button ditekan, maka output berubah menjadi lampu kuning untuk pengendara menyala, kemudian lampu merah untuk pejalan kaki tetap menyala. Kemudian ada waktu jeda, yaitu delay waktu selama 3 detik sebelum outputnya berubah menjadi lampu hijau untuk pejalan kaki menyala, kemudian lampu merah untuk pengendara menyala. Kemudian ada delay lagi selama 7 detik sebelum buzzer menyala. Kemudian dibarengi dengan buzzer menyala, dibarengi dengan lampu yang sebelumnya menyala. Delay selama 3 detik sebelum outputnya berubah menjadi lampu hijau untuk pengendara menyala, kemudian lampu merah untuk pejalan kaki menyala. Kemudian akan kembali lagi output menjadi lampu hijau untuk pengendara menyala dan lampu merah untuk pengendara menyala selama push button tidak ditekan. Ya, selanjutnya untuk demo dan simulasi kita menggunakan software Tinkercad yang ada di internet. Yang pertama ada rangkaiannya yang terlihat mulai dari Arduino Uno, lampu LED, resistor 220 ohm, buzzer, push button, dan kabel jumper serta boarding board-nya.
Di sini kita akan memulai simulasinya. Nah, oke. Nah, di sini sebelum kita menekan push button, lampu LED hijau menyala dan lampu LED merah untuk pejalan kaki menyala. Bila kita menekan push button-nya, maka akan berubah menjadi warna kuning selama 3 detik. Lalu berubah selama 7 detik ke lampu merah untuk pengendara dan lampu hijau untuk pejalan kaki. Ketika waktu tersisa 3 detik, maka buzzer akan menyala untuk memperingati ke pejalan kaki bahwa waktu untuk menyeberangi jalan akan segera habis, atau lampu merah untuk pengendara mobil akan segera habis dan lampu hijau untuk pejalan kakinya. Seperti dilihat di sini untuk suara yang tadi. Buzzer menyala selama 3 detik. Dan untuk codingannya, yang pertama itu ada pin-nya. Bisa kita lihat di sini untuk contoh lampu LED hijau untuk pengendara. Kita memasukkan pin-nya yaitu ke 13. Berarti kita memasukkan di sini 13. Seterusnya seperti yang lainnya juga. Untuk speaker ada untuk ininya 5. Masukannya ke pin 5. Untuk push button-nya ada juga 7. Lalu untuk point setup-nya ada output di pin mode output-nya, yaitu output-nya mulai dari lampu hijau, LED hijau, LED merah, dan LED kuning. LED merah hijau 2, LED merah kuning, LED merah 2, LED merah 2. Nah, untuk perintahnya ada digital white. Nah, untuk memasukkan perintahnya mulai ada digital white. Digital white itu adalah salah satu perintah yang berfungsi untuk memberi pin digital pada Arduino Uno, seperti 1 atau 0, atau bisa juga dengan high atau low. Untuk perintah sebelum menekan point setup-nya yaitu low, yaitu dengan lalu untuk pin mode inputnya ada push button untuk menekan tombol. Lalu ada serial pin untuk menentukan kecepatan pengiriman dan penerimaan data serial. Lalu selanjutnya ada point loop, yaitu untuk membaca perintah yang dibaca secara berulang. Bila kita tidak menekan push button, maka di sini akan terlihat lampu hijau menyala dan lampu merah menyala, seperti yang di sini. Bila kita memasukkan codingannya high, maka lampu LED yang dimasukkan codingan high tersebut akan menyala. Dan sebaliknya, bila kita memasukkan codingan low, maka lampu LED tersebut akan mati. Selanjutnya, bila kita menekan tombol push button, maka akan berubah menjadi lampu kuning yang menyala dan lampu hijau yang mulai mati dan lampu merah untuk pengendara mati, serta lampu merah untuk pejalan kaki tetap menyala selama 3 detik. Nah, setelah waktu 3 detik, maka lampu untuk pejalan kaki akan berubah menjadi hijau dan lampu untuk pengendara akan berubah menjadi merah selama 7 detik. Karena di sini lampu LED untuk pengendara mulai high dan untuk lampu hijau untuk pejalan kaki mulai high dan lainnya low selama 7 detik. Nah, untuk buzzernya itu speakernya ini 200 itu adalah suara frekuensi buzzer tersebut sebesar 200 kHz. Dan untuk ini 3000 adalah delay bunyinya buzzer tersebut
3000 milisecond atau kita sebut dengan 3 detik. Jadi setelah waktu tersisa tinggal 3 detik, maka buzzer akan mulai menyala berbarengan dengan waktu habisnya LED hijau untuk para pejalan kaki dan LED merah untuk pengendara. Selanjutnya untuk serial print LN itu untuk menampilkan data seperti yang ada di sini. Bila kita coba lagi menekan push button, maka akan menampilkan data berhenti atau stop seperti yang ditulis di sini PNLN. Lalu waktu berhenti atau stop. Ini sekian untuk codingannya. Ya, sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.